Halo Lorong, halo teman-teman sekelas. Aku Taya akhirnya kembali ke sekolah setelah 3 bulan. Ada apa? Ada apa dengan tatapan semua orang? Para cowok itu hampir terjatuh dari kursi mereka. Apa aku berubah menjadi Jenna Ortega pada liburan musim panas atau semacamnya? Oh, ternyata ada cewek baru yang berdiri di belakangku. Apakah kamu murid baru? Biar ku ajak kau berkeliling. Oh, teman-teman, bukankah mereka melupakan sesuatu? Pacar mereka yang sekarang? Yang mana mereka bisa pacaran semua karena aku. Pokoknya aku Taya, alias penguntit, penguasa segala informasi di sekolah. Cukup beri aku nama lengkap dan sebagian nuansaku kalian, dan aku bisa menggali informasi orang yang kalian suka. Para idiot ini hanya membuat pacar mereka terkesan karena bakatku yang luar biasa. Dan sekarang mereka semua menyukai si Mira ini. Apa mereka tidak punya rasa malu? Berbeda denganku, begitu aku menyukai seseorang, mataku tidak akan kemana-mana. Satu-satunya pria di hatiku adalah Colin. Dia sangat manis. Dia memiliki lingkaran cahaya yang bersinar ketika dia bermain basket. Dan yang paling penting, dia sangat tampan. Tapi aku belum memberitahunya bagaimana perasaanku. Karena seperti yang bisa kalian lihat, dia tidak kekurangan penggemar. Dan sepertinya tidak ada yang membuatnya terkesan. Jadi aku masih mencoba mencari cara terbaik untuk menarik perhatiannya. Kegembiraanku sehari-hari adalah dengan diam-diam mengamatinya dari jauh. Tapi tunggu, apa yang terjadi dengan mobilnya? Ada apa dengan coretan konyol itu? Finn, si pembuat onar dan antek-anteknya berdiri di dekatnya sambil menertawakan Colinku. Para anak nakal terkenal itu entah kenapa tampaknya berhasil menyiksa Cole yang malang. Jadi sekarang kamu seorang pengacau ya, Finn? Lihat siapa yang berbicara. Oh, begitu. Kapten tim yang baru. Finn melemparkan kaleng semprotan ke arah Cole lalu pergi. Kenapa Colin tidak melakukan apapun? Mungkin dia tidak ingin menjadi orang bodoh seperti itu? Kalau begitu biarkan aku yang menangani ini. Aku tahu persis apa kelemahannya. Beberapa hari kemudian, aku diam-diam menaruh sebuah kotak kecil di loker Finn dan menyaksikan antek-anteknya dengan penuh semangat melongo melihatnya. Mereka pun pasti takjub karena lelaki besar mereka akhirnya mendapatkan waktu pengakuan cinta ya. Finn dengan sombong membuka kotak itu, tapi kemudian ketakutan dan melemparkannya ke udara. Kecoa itu melarikan diri dan merajalela melintasi lorong. Benar-benar kacau total. Dasar sekelompok pengecut. Dia akhirnya menemukan catatan yang aku lampirkan. Finn marah dan berteriak bahwa dia akan menemukan penghasutnya. Aku dapat melihat Colin keluar dari kerumunan. Andai saja dia tahu apa yang aku lakukan untuknya, dia pasti akan sangat terkesan. Tapi tidak. Finn tidak menghiraukan peringatanku dan terus mengganggu Colin. Aku tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja. Gremlin itu perlu belajar beberapa pelajaran serius. Finn selalu pulang larut malam sepulang sekolah untuk menyelinap ke teras dan berlatih skateboard. Jadi aku berencana untuk membuatnya terjebak di dalam lift. Dia akan terjebak di sana setidaknya 1 jam. Waktu yang cukup bagi pembuat onar itu untuk membaca surat peringatan kedua ini dan meminta maaf atas perbuatannya. Itu dia. Waktunya pergi. Aku menundukkan kepalaku dengan perlahan keluar dari lift ketika tiba-tiba Finn meraih pergelanganku dan menarikku kembali. Sampai kapan kamu akan bermain si cantik menyelamatkan pahlawannya? Bagaimana dia bisa tahu? Ternyata anak buah Finn kebetulan melihat sekumpulan foto Colin berhiaskan hati di lokerku. Dan mereka bahkan menemukan daftar kelemahan Finn di tasku. Hanya seekor anak anjing lucu yang bisa membuatnya berteriak seperti gadis kecil? Tiba-tiba lift berhenti. Oh tidak, aku tidak bermaksud menjebak diriku di sini seperti ini, dengan bajingan ini. Kamu yang melakukan ini ya kan? Kamu sudah keterlaluan. Begini saja, jadilah pelayanku selama sebulan dan aku akan melepaskanmu. Enak saja, menjauhlah dari Colin dan aku akan menjauhimu. Kamu tidak tahu wajah aslinya. Aku ragu kamu akan tetap menyukainya kalau kamu tahu. Bagaimanapun, aku mendengar bahwa kepala sekolah sangat ingin mendapatkan pelaku penyebar kecoa. Pilihanmu, apakah kamu ingin menghadapi kepala sekolah atau aku? Dia menangkapku. Tapi apa yang orang Finn ini ketahui tentang Colin yang tidak ku ketahui? Oke, cuma 1 bulan. Dan jangan berpikir menjadi bosku akan mudah. Bagus. Kalau begitu aku sudah punya pesanan pertama untukmu. Jadi aku harus bernyanyi dan menari untuk menghiburnya sampai seseorang datang menyelamatkan kami. Pada hari-hari berikutnya, si Finn yang suka memerintah terus mengirimiku tugas bodoh dan menegurku atas segala hal. Tak dapat dipungkiri kalau orang ini adalah seorang pelukis yang berbakat. Hanya saja sayang sekali dengan kepribadiannya yang buruk. Begitu ada yang melihat kami, dia langsung meluncur pergi, meninggalkanku yang mengejarnya. Dia juga tidak belajar, jadi aku harus mengerjakan semua PR-nya. Dia bahkan menyuruhku berkeliling sekolah hanya untuk membelikannya makanan ringan. Kali ini Finn memintaku untuk meletakkan kue ini di meja Bu Watterson. Apakah dia akhirnya melakukan sesuatu yang baik? Tidak. Betapa bodohnya aku.
Ternyata dia menyuntikkan pewarna makanan ke dalamnya untuk mengerjai guru kami. Dan dia merekam video kalau aku yang meletakkannya di mejanya untuk memfitnahku. Kamu harus tinggal sepulang sekolah dan merekam setiap sesi bermain skateboard. Kalau tidak, aku akan memberitahunya. Orang itu sudah keterlaluan. Apa dia memaksaku bekerja lembur sekarang? Dan karena aku sibuk menjadi boneka Finn, aku bahkan tidak punya waktu lagi untuk menjaga Colin. Aku sudah mencoba beberapa kali menanyakan kenapa dia begitu membenci Colin, tapi setiap aku menyebutkannya, dia jadi cemas. Dan ada satu hal lagi yang membuatku penasaran, ada sesuatu yang terjadi pada kaki Finn. Hei, apakah kaki kirimu sakit? Tidak apa-apa, jangan bertingkah seolah kita sudah dekat. Kenapa kamu harus begitu sensitif? Pantas saja tidak ada yang menyukaimu. Oh, tolong, disukai oleh orang sepertimu akan menjadi mimpi buruk. Satu-satunya gadis setingkatku di tempat ini adalah Mira. Dia manis dan lembut. Lagi pula, dia baru saja pindah ke sini dan sudah mendirikan klub seni. Dia tidak bisa membandingkan Putri Duyung kecil dengan Putri Merida. Pada dasarnya, kami berbeda. Ku dengar kaulah yang mengetahui segalanya di sekolah, kan? Cari tahu tentang dia untukku, ini mungkin misi terakhirmu. Untuk apa? Apakah kamu akan membuat dia mendapat masalah juga? Haha, ini membuktikan bahwa orang yang sok tahu sepertimu tidak tahu apa-apa tentangku. Sepertinya kamu juga tidak memahami Colin sama sekali. Berikan saja ini pada Mira. Ingatlah untuk melakukannya di tempat sepi agar dia tidak merasa canggung. Oh, dia bahkan menarik kartunya sendiri. Sisi pemberontak Finn ini benar-benar mengejutkanku. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau Finn terlalu sibuk dengan cinta, dia tidak akan menyiksaku lagi. Di bawah instruksi Finn, aku pergi ke sekolah keesokan harinya untuk mencari inspirasinya. Begitu aku melihat Mira, aku langsung mengejarnya. Tapi, apakah dia sedang berbicara dengan Colin? Kenapa mereka terlihat sangat licik? Aku tidak mengerti. Kenapa kamu ingin menyembunyikan ini? Aku baru saja pindah ke sini. Aku tidak ingin para penggemarmu menggangguku. Jadi di depan orang lain, anggap saja kita orang asing. Oke? Baiklah, sampai jumpa sepulang sekolah. Aku akan menjemputmu. Oke, sampai jumpa sayang. Apa itu tadi? Apakah mereka pacaran? Ini sama sekali bukan kabar baik. Tepat pada saat itu, Finn datang bertanya kepadaku. Kenapa kau tidak memberikan kartu itu padanya? Apa yang terjadi? Lalu aku memberitahu Finn apa yang baru saja aku lihat. Colin menawarkan diri untuk menjemputnya sepulang sekolah, lalu Mira malah memanggilnya sayang. Sepertinya cinta pertamaku telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Tapi mereka bahkan tidak punya nyali untuk mengumumkannya ke publik. Colin tidak pantas menerima Mira. Tapi tidak apa-apa, aku punya rencana. Jadi menurut skemanya, pada dasarnya kami perlu memisahkan mereka. Lalu aku ambil Colin dan Finn ambil Mira. Hari itu, sepulang sekolah, aku membantu Finn mengempeskan ban Colin. Aku tahu, aku benci membuat masalah untuk Colin yang kucintai. Tapi ini satu-satunya cara untuk memberi Finn kesempatan untuk menawarkan tumpangan kepada Mira karena dia sedang terburu-buru ke kelas baletnya. Keesokan harinya, Finn membantuku menarik Colin sebagai partner untuk proyek kimiaku. Selama kelas, aku sangat bersemangat dan gugup ketika duduk di sebelah belahan jiwaku. Sampai aku melihat Colin menulis sesuatu untuk Mira dan meninggalkannya di meja labnya. Aku segera menyeret Finn untuk mencuri surat itu. Hari ini kita harus menjemput Tommy. Dan ibu bertanya apa yang kamu inginkan untuk makan malam nanti. Apakah hubungan mereka berkembang secepat ini? Colin sudah memperkenalkan Mira kepada keluarganya. Kami tidak bisa membiarkan keduanya bertemu begitu saja. Jadi kami menguntit dan mengikuti mereka ke taman kanak-kanak. Saat melihat mereka bersama seorang anak laki-laki, Finn tiba-tiba berkata tanpa berpikir. Apa? Anak laki-laki itu putra mereka? Tidak, itu hanya adik laki-laki Colin. Tommy usia 5,5. Warna favoritnya hijau. Makanan favorit es krim. Pokoknya, mataku gatal melihat mereka bahagia satu sama lain. Ayo kita sabotase. Jadi, kami menculik anak itu. Oh, tidak seburuk yang kalian bayangkan. Kami hanya mengajaknya makan es krim tanpa memberitahu Colin dan Mira. Anak itu tidak terlihat cemas sama sekali. Kenapa cemas? Kamu menyelamatkanku dari dua hal membosankan itu. Jadi, Tommy, tahukah kamu kalau Mira sedang makan malam bersama keluargamu malam ini? Iya, Mira. Dia tinggal di rumah kita setiap hari. Apa? Tolong es krim coklat satu lagi, aku akan menjelaskannya. Aku langsung memberinya secangkir es krim baru. Anak ini pintar. Iya, dia tinggal bersama kita karena dia sepupu kita. Apa? Kenapa dia memanggil Colin sayang? Mungkin karena ibu kami selalu memanggilnya dengan nama panggilan yang memalukan ini. Tepat pada saat itu, Mira bergegas masuk ke toko es krim dengan panik. Jadi, kalian sepupu, kenapa menyembunyikannya dari semua orang? Itu karena dia takut orang-orang mengetahui orang tuanya sudah bangkrut. Tidak, itu tidak benar. Jangan mendengarkan anak itu. Ya benar, aku dengar kamu menceritakan semuanya pada Colin. Oke, itu alasannya. Tapi tolong jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku segera mengatakan bahwa kami akan sepakat jika Mira berkencan dengan Finn. Pria itu tanpa kaget, tidak menyangka aku bisa begitu cerdik ya. Anehnya, Mira tersenyum dan mengatakan dia tidak keberatan berkencan dengan Finn.
karena dia selalu menganggap Finn itu lucu. Hah? Jadi semuanya semudah itu? Itu artinya kehidupan pelayanku akhirnya akan berakhir di sini. Saat itulah Colin bergegas mendekat. Tommy, kenapa kamu ada di sini? Oh, aku baru saja tersesat sehingga mereka melihatku dan membelikan es krim untuk menenangkanku. Mereka tidak menculikku sama sekali. Oh, Tommy. Nah, begitulah cara Mira dan Finn kencan pertama mereka. Kesepakatan antara aku dan Finn dianggap sudah selesai. Tapi kenapa aku merasa hampa, bukannya lega? Tiba-tiba sesuatu mengenai kakiku. Bukankah kamu seharusnya berkencan? Aku tahu, tapi pelayanku masih menunggu bos di sini. Ternyata kencan mereka agak aneh. Mira sepertinya tidak menyukai kelakuan Finn, dan ketergantungan Mira membuat Finn putus asa. Jadi ini pasti kencan terakhir mereka. Aku tertawa terbahak-bahak, tapi Finn segera menghentikanku. Bagaimana denganmu dan Colin? Masih belum punya nyali menyatakan perasaan? Aku mungkin berhasil melindungi belahan jiwaku, tapi entah kenapa, sepertinya ada sesuatu yang membuatku tidak bisa mengungkapkan perasaan. Finn segera mengajakku untuk melakukan makeover. Dia seorang konsultan yang sangat antusias dan tampaknya sangat berpengetahuan tentang selera Colin. Saat melihatku memakai baju baru, dia bahkan bilang aku terlihat manis. Oke, kemana perginya Finn yang kasar? Apa pendapatmu tentang aku dan Colin menjadi pasangan? Apa maksudmu? Maksudku, kamu dulu mengatakan bahwa Colin sangat jelek, tapi sekarang kamu bersedia membantu kami. Sebenarnya dia tidak sejelek itu, dan aku melakukan ini untukmu. Kamu menyukainya, kan? Iya, aku suka Colin, kan? Kenapa perasaanku terasa samar-samar? Apa yang ada di kepalaku? Keesokan harinya di sekolah, saat aku tampil di hadapan Colin dengan penampilan baruku, dia tampak terkesan. Dan tahukah kalian, dia bahkan yang mengajakku kencan. Ya, tapi aku tidak yakin aku bisa bertahan sepanjang kencan dengan gaun ketat dan sepatu hak tinggi yang sangat merepotkan ini. Selama kencan kami, Colin bersikap manis dan perhatian seperti yang kuharapkan. Tapi anehnya, hal itu tidak membuatku tergerak sama sekali. Apa karena aku terlalu fokus menjaga keseimbangan dengan sepatu hak tinggi bodoh itu? Raya, apakah kamu ingin menjadi pacarku? Jika dia menanyakan hal ini padaku sebulan yang lalu, aku akan melompat kegirangan dan menjawab iya. Tapi saat ini, aku hanya berdiri diam. Jadi begitu. Aku sangat menyukai versimu yang ini. Tapi penampilanmu sebelumnya mungkin lebih cocok. Kamu lebih nyaman dan ceria saat dekat Finn. Oh, Finn, aku tidak sadar dia selalu ada di pikiranku sampai sekarang. Aku ingin sekali terbebas darinya, tapi sekarang hanya dia yang ada di pikiranku. Penasaran, aku bertanya kepada Colin kenapa Finn tidak menyukainya, dan akhirnya aku menemukan kebenarannya. Ternyata, mereka dulunya berteman dan pernah satu tim basket bersama. Finn adalah pemain terbaik saat itu, tapi pada suatu latihan, dia melakukan lompatan tinggi ketika Colin juga melompat untuk mendapatkan bola. Mereka bertabrakan dan Finn mengalami cedera lutut, yang mengakhiri impian bola basket profesionalnya. Colin kemudian menjadi pemain bintang, sementara Finn berubah menjadi pemberontak dan membenci Colin sejak saat itu. Masih merasa bersalah, Colin rela menanggung semua siksaan yang dilakukan Finn kepadanya. Itulah kenapa Finn selalu menyusahkanmu. Dia masih memberiku perubahan, agar sesuai dengan gayamu dan menjadi sesuatu yang dekat denganmu. Oh, itu menjelaskan kenapa kamu sepertinya sesuai tipeku. Dia mengenaliku dengan sangat baik, tapi Kaya, kamu menyukai Finn, kan? Jika demikian, kamu harus pergi dan memberitahunya. Itu sangat memukulku. Mungkin selama ini aku berusaha menyangkalnya, tapi aku benar-benar merasa paling nyaman berada di dekat Finn dan aku rindu berkumpul dengannya. Tapi sepertinya dia menyukai seseorang yang lembut dan girly seperti Mira. Sepertinya kamu harus mencari tahu sendiri. Jadi aku mengumpulkan seluruh keberanianku dan datang ke taman skate untuk mencari Finn. Dia melihatku dari jauh. Hei, bagaimana kencanmu? Kamu lihat, aku tidak menyangka kamu akan kembali secepat ini. Aku tahu tentang rahasia antara kamu dan Colin dan bagaimana kamu kehilangan kesempatan menjadi pemain bola basket profesional. Jika sahabatku membencinya, aku juga membencinya. Sebenarnya aku tidak membencinya. Aku hanya benci betapa tidak bergunanya diriku. Jangan membicarakan dirimu seperti itu. Kamu tahu kalau kamu sangat berbakat, kan? Kamu itu cowok pertama yang aku temui yang bisa bermain skating, melukis, dan juga tampan pada saat yang sama. Jadi lebih percaya diri ya. Kau tahu belum pernah ada orang yang melihat hal-hal baik seperti itu dalam diriku sebelumnya. Tapi ini tidak masalah karena kamu menyukai Colin. Aku memang menyukai Colin, tapi kami menyadari bahwa kami sebenarnya bukan pasangan yang cocok. Setelah keheningan yang canggung, kami berdua mengangkat suara kami secara bersamaan. Sepertinya, kamu duluan. Aku akan mendengarkan. Sepertinya aku menyukaimu. Baiklah. Itu juga yang mau kukatakan. Biarkan aku menjadi pelayanmu kali ini.